Mengapa setiap bulan Oktober kita merayakan Hari Reformasi, tepatnya 31 Oktober? Tapi reformasi itu apa? Reformasi adalah gerakan untuk membawa semua gereja kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi di video ini saya akan bercerita sedikit tentang seorang anak laki-laki yang mengoncangkan gereja dan memulai semangat reformasi. Anak itu bernama Martin Luther. Ia lahir pada 10 November tahun 1483 di Eisleben, Jerman. Martin dikenal sebagai anak yang pintar, suka membaca, menulis, juga berdiskusi tentang banyak hal. Keluarga Martin menginginkan Martin menjadi seorang ahli hukum ketika ia besar nanti. Namun Tuhan mempunyai rencana lain bagi Martin. Salah satu momen terpenting dalam hidup Martin terjadi saat ia berada dalam perjalanan kembali ke kampus. Badai hebat melanda dan tiba-tiba sebuah sambaran petir hampir mengenai Martin. Dengan gemetar ketakutan ia berteriak, "Tolong aku Santa Ana, aku ingin menjadi biarawan." Karena momen itu, Martin menyudahi kuliah hukumnya dan memilih untuk menjadi biarawan. Singkat cerita, walaupun ia sudah menjadi biarawan, ia tidak merasakan damai di hatinya. Ia tidak yakin bahwa Tuhan mengasihinya. Setelah itu, ia berusaha berdoa lebih lama, berpuasa, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan supaya ia dapat diterima oleh Tuhan. Sampai suatu hari, Martin membaca Roma 1 ayat 17 yang mengatakan, orang benar akan hidup oleh iman. Lalu Tuhan membuka hati Martin dan Martin menyadari bahwa keselamatan rohani datang bukan diperbudak dogma agama, melainkan iman itu sendirilah yang membawa keselamatan. Pada saat itu, tidak semua orang dapat membaca Alkitab, karena Alkitab hanya ditulis memakai bahasa Latin dan Yunani. Jadi, Martin beranggapan bahwa gereja mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Contoh lain misalnya, gereja mengajarkan bahwa pengampunan dosa dapat dibeli dengan uang. Martin menolak kejadian itu. Maka pada 31 Oktober 1517, ia menulis 95 pernyataan tentang ajaran gereja yang salah dan menempelkannya pada pintu gereja di Wittenberg. Karena apa yang dilakukan Martin Luther, banyak orang berkumpul dan membaca pernyataan Martin Luther, dan gemparlah kota itu. Setelah membacanya, banyak orang setuju dengan pernyataan itu. Banyak mata orang mulai terbuka tentang kebenaran ini. Namun hal ini justru membuat para pemimpin gereja marah besar. Martin dianggap melawan gereja, dan Martin diminta untuk menarik kembali pernyataan itu. Tetapi Martin menolak dan dengan tegas menjawab, "Aku tidak akan menarik kembali pernyataanku. Di sini aku berdiri dan kiranya Tuhan menolong aku." Pemimpin gereja pun berusaha untuk menangkap Martin. Namun Tuhan menyelamatkan Martin melalui teman-temannya. Di dalam persembunyiannya, Martin mulai menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jerman. Hasilnya, semakin banyak orang dapat membaca dan mengerti isi Alkitab di dalam bahasa mereka sendiri. Sejak saat itu, gerakan reformasi pun mulai tersebar ke seluruh dunia. Karena perjuangan Martin Luther, kita dapat bersyukur mempunyai Alkitab di dalam bahasa yang kita bisa mengerti. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Dari kisah Martin Luther, Tuhan memakai ia untuk memulai hal yang luar biasa. Namun bukan berarti reformasi sudah berakhir. Tuhan mau kita terus melanjutkan semangat reformasi supaya Injil yang sejati makin dikenal dan dimengerti.